agak sulit untuk memasarkan secara lokal maupun di luar dari sekitarnya. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara memotivasi dari pelaku-pelaku usaha terus bisa meningkat, dan bagaimana pasarannya, kita memasarkan dari tingkat apa dulu, seperti sehingga ada rasa cinta untuk terus membanggakan kerajinan kita yang kita lakukan setiap harinya. Terima kasih. Ya, memotivasi pelaku usaha dan seperti apa skala pemasarannya. Mungkin langsung ditanggapi dulu, Pak Eet, silahkan. Siap. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Ari dari Kabupaten Kayu, Mas. Ya, Pasangkayu. Pasangkayu itu lama-lama jadi rumah kayaknya. Iya, kayu yang dipasang. Jadi gini Pak, sebenarnya kalau dibilang apa jadi uang itu saya rasa juga enggak. Terus dibilang kita kembali ke SDM juga susah, karena terus terang saya bangun tim marketing kami saja sendiri itu butuh waktu 2 tahun Mbak. 2 tahun. Kenapa? Sebenarnya di kota itu lebih kompleks masalahnya. Ketika kita bicara pariwisata di kota sendiri itu ada sama sebenarnya, cuma sampilan Pak. Makanya kalau Bapak tadi lihat profiling saya, kan saya tidak cuma hanya di desa wisata, karena prinsip kami sebagai pengelola itu adalah desa wisata ya kami berbakti untuk buat masyarakat. Kami cari duitnya di mana? Kami cari duitnya di luar. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah bagaimana memotivasinya. Nah, sebenarnya dari kementerian itu kalau tidak salah ada yang namanya kampanye sadar wisata, ya kan? Menyadarkan dulu akan pentingnya sadar wisata dulu. Jadi itu yang kami terapkan. Yang dulunya cuman pengrajin kita bicaranya cuman produk Pak. Ketika pengrajin itu jualan, yang dijual hanya produknya saja. Produknya itu harganya berapa? Akhirnya kita mengedukasi. Pelatihan mungkin yang tadi ditanyakan. Ya, memotivasi pelaku usaha dan pemasarannya. Seperti tadi itu ya, yang dikasih gambaran oleh Pak Eet bahwa tidak hanya sekedar memproduksi, tapi kemudian melihat tempat-tempat di mana bisa menjadi, di mana hasil produksi ini bisa didistribusikan ke arah sana. Bahkan menyuplai hotel-hotel, itu sangat luar biasa loh Pak. Iya. Mungkin mau tambahin dikit. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, misalkan kita BUMDes mau cari dana kemana itu kan, sebenarnya bisa minta tolong ke dinas, tapi bukan dana, pelatihan. Dari dinas-dinas terkait kota atau provinsi biasanya ada fasilitas itu. Pelatihan apa, seperti itu. Jadi kalau di kami mungkin lebih ke arah pelatihan edukasi bikin apa, terus produk itu kita pelatihan untuk membuat produk menjadi packagingnya naik kelas. Oke, baik. Bagaimana, Bro? Sudah ya? Gitu ya, Pak Eet? Jaringan. Iya. Tadi sempat ada gangguan jaringan sedikit, Pak Eet. Jadi sampai mana saya lupa. Motivasinya itu seperti itu. Jadi kalau tadi dibilang bagaimana cara memasarkan, kalau kita bikin ini, kita bicaranya adalah entah itu paket wisata, entah itu produk wisata atau produk kerajinan. Biasanya kita mulai dari metode obat nyamuk Pak. Metode obat nyamuk itu kan muter dulu nih ke lingkungan yang kecil, baru ke gede kan, seperti itu. Nah, terus kalau untuk industri itu ada berbagai macam Pak. Jadi kalau harga itu packaging untuk industri, misalkan saya kerjasama dengan hotel, itu tidak kita pack yang kecil-kecil, tapi langsung kita pack yang gede-gede. Tuh. Terus untuk meningkatkan ekonominya si pengrajin, kita mulai ajarkan ke pengrajin bahwasanya kalau kalian cuma berfokus sama hasilnya, hasil kerajinan, itu uangnya pasti. Terus kita mencoba dari pihak pengelola itu untuk membuat paket edukasi prosesnya. Jadi prinsipnya pariwisata sebenarnya hampir mirip semua sih. Jadi
ketika kita datang berwisata, yang pertama kita lakukan apa yang kita lihat di desa wisata, ya kan? Setelah dilihat apa yang bisa kita lakukan di desa wisata. Habis itu apa yang bisa kita beli di desa wisata. Jadi kan you can see, you can make, dan you can buy. Itu prinsipnya. Kalau kita sudah pegang prinsip itu, saya yakin Pak, apapun bisa dijual. Gitu. Iya. Jadi apa yang bisa dilihat, bisa dibuat, dan bisa dibeli. Iya, prinsip pariwisata sebenarnya ngarahnya ke situ aja sih. Oke, baik. Bagaimana Bro yang dari Pasangkayu, bisa ya? Sudah bawa laptop? Sebentar langsung input ini, daftar di Jadesta ya. Desa wisatanya sudah siap ya? Tadi kriteria-kriteria ADWI 2024 sudah terpenuhi semua? Atau baru mau direkayasa dulu? Awas. Baru mau cari dokumennya, bahaya. Oke, kembali dari Bapak di Kabupaten Mamasa ya Pak, silahkan. Cek satu dua. Terima kasih pada kesempatan ini. Kami dari Kabupaten Mamasa ada beberapa desa wisata kami yang sudah memulai. Kita berangkat dari Cindramata. Yang pertama ini kami terus berusaha, mulai dari usaha UMKM. Itu pertama kami di Desa Ulum Mambi Barat, ini yang terkenal di desa wisata alamnya adalah air terjun Sambabo. Ini luar biasa. Terus dikunjungi sama turis mancanegara maupun lokal. Tapi sekarang gak ada yang berkunjung Pak, karena sepi dan kemudian banyak kendala. Lalu kami bergeser ke kerajinan tangan. Ada beberapa item yang kami sudah buat Pak. Ini yang pertama adalah keranjang yang terbuat dari rotan yang kami sudah proses ya melalui BUMDes dan mandiri. Kemudian yang kedua ada semacam dari rotan dan bambu, itu namanya nyiru, untuk apa? Untuk menaruh sayuran, beras dan lain-lain. Nah ini sudah banyak Pak, kami sudah siapkan. Lalu kami memang berupaya untuk memaksimalkan pemasaran. Nah apa teknik-teknik lanjut Pak kalau misalnya hanya di Kabupaten Mamasa kami jual lalu sepi? Nah kalau kita mau keluar dari Kabupaten Mamasa ini perlu lagi partner Pak. Ini gimana caranya kalau kita mau cari partner lagi lalu kesulitan Pak? Demikian. Ya Pak, langsung direspon. Boleh Pak. Siap. Jadi dari Mamasa Pak ya? Dari desa Mamasa itu luar biasa, ada yang pernah 50 besar juga nih, kayaknya Tandak, Bakoro ya. Jadi kalau untuk pemasaran sih sebenarnya boleh dibilang gini Pak, proses pemasaran sendiri sekarang sudah beralih Pak, beralih dalam artian kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada satu metode. Dalam metode ini adalah metode konvensional, saya bilangnya seperti itu. Konvensional ya modalnya kita hanya jualan offline. Bisa nggak sih kita misalkan sudah mulai jualan online gitu, karena sekarang ini sudah zamannya era digitalisasi. Nah sekarang saya balik nih, saya tanya ke teman-teman yang ada di sana. Ketika bangun tidur, hal pertama apa sih yang bapak-bapak, ibu-ibu lakuin? Ketika pertama kali bangun tidur, apa yang bapak ibu lakukan? Pegang handphone kan pasti. Nah, dari pegang handphone itu sebenarnya sudah agak ini kita. Jadi di era zaman sekarang itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi digital.
Kalau tadi yang Bapak sebutkan kayak misalkan air terjun itu potensinya kemana, mungkin bisa dibantu dengan promosinya Pak, konten-kontennya Pak. Konten-kontennya nanti di up-nya lewat mana? Lewat sosial media. Sosial media zaman sekarang yang paling naiknya adalah TikTok. Itu banyak beberapa, kalau destinasi itu dibikin konten viral pasti banyak. Nah, ketika seperti itu dikembalikan lagi ke kesiapan teman-teman, siap enggak itu rame lagi, kesiapannya seperti apa, pelayanannya seperti apa, jangan sampai viral tapi tidak siap. Itu yang pertama yang untuk air terjun. Yang kedua untuk rotan dan sebagainya. Rotan ini Pak sebenarnya segmentednya ini bisa kita main ekspor sampai ke luar negeri Pak. Saya punya teman yang ada di daerah Bantul atau di tempat saya sendiri. Tempat saya sendiri itu ada yang namanya pengrajin ini apa namanya bambu, pengrajin bambu. Bambu itu diikat-ikat Pak, diekspornya ke Jepang. Dia mainnya dari mana? Dia mainnya dari sosial media, dia mainnya dari koneksi, dia mainnya dari digital gitu. Jadi ketika di sana sudah mentok nih, Mas, kita mau jual kemana lagi? Ini kita sudah di Mamasa sudah semua kita jual, tapi ini kalau mau keluar harus butuh biaya lagi untuk menambah ke sana, untuk bermitra. Kenapa tidak kita coba mulai untuk berjualan secara digital atau secara online? Mungkin bisa dimulai dari sosial medianya, atau mau langsung mencoba di Facebook bisa, di Instagram bisa, atau dengan e-commerce bisa. Semoga bisa menjawab Pak ya. Iya Pak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya, saya beralih lagi ke teman-teman peserta. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya malah lebih penasaran kalau ada yang bertanya tentang ADWI ya, karena poin kita ada di sini adalah untuk penginputan ADWI 2024. Harus mengarah, saya memaksanya harus mengarah ke sana pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Erik, perwakilan dari Mamuju Tengah, berasal dari Desa Babana. Jadi ini kan ada momennya kita pertemuan tentang kepariwisataan. Jadi tentunya Bu, sedikit mungkin saya bercerita tentang kondisi wisata yang ada di Mamuju Tengah dulu, Bu. Jadi ada beberapa potensi wisata yang bisa kita kembangkan di sana, mulai dari wisata alam sampai ke wisata bahari. Namun sampai hari ini ada beberapa potensi, lagi-lagi kami terkendala dari segi anggaran. Jadi jangan ketawa, ketawa Rahmin. Jadi kita terkendala dari segi itu anggaran. Terus yang kedua yang ingin kami tanyakan itu terkait bagaimana sebenarnya itu ketika kita bangun tempat wisata, sedangkan perda dari kabupaten itu tidak ada. Jadi pemungutannya itu dasarnya dari mana? Jadi ini yang kami mau tanyakan. Jadi menjadi pendapatan desa ya itu? Iya. Pendapatan desa itu? Enggak, maksudnya begini Bu. Ketika wisata itu wisata pribadi, maksudnya pribadi yang buat, apakah itu ada pajak dari daerah atau dari mana itu? Maksudnya siapa yang ambil pajaknya? Iya, sama saja itu rumah makan, sama saja rumah makan yang lain, bukan, milik pribadi, tapi ada
11%. Tapi ini di wisata, Bu. Dokter. Sama hitungannya. Oke, nanti Pak Eet. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya harus ADWI ya. Ya, salam kenal Pak Eet. Saya Tria dari Biro Pemerintah dan Kesra sejak tahun lalu melakukan pendampingan untuk ke Jadesta di Sulawesi Barat. Saya sudah buka Jadesta dengan ADWI 2024 ini. Benar yang Bapak bilang bahwa tantangannya adalah di penilaian resiliensi pengelolaan sampah. Jadi bagaimana nasib desa yang belum ada pola pengelolaan sampah dengan sistem yang rapi, ada UPS-nya, jadi ada unit pengelola sampahnya, sampahnya belum dipilah, maka apakah itu akan memperkecil peluang desa untuk lolos dalam ADWI 2024? Karena harus secara terbuka diakui bahwa masih belum banyak desa yang concern mengurus sampahnya. Iya. Padahal itu saya lihat menjadi nilai baru, penilaian baru dari ADWI 2024 yang belum pernah ada di tahun-tahun sebelumnya. Karena dia khusus membahas tentang sampah dan pengelolaannya serta edukasi pengelolaan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan gitu. Jadi bagaimana ini dampaknya terhadap kans bagi desa yang belum punya UPS sama sekali. Seperti itu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Waduh, bertambah Terima kasih, lagi Mbak Ria. kekhawatiran tidak bisa masuk 500 besar atau 300 besar kalau begini. Aduh, Pak Eet, bagaimana ini Pak? Siapa? Kenapa Jadi gini. semakin ketat syarat untuk ADWI 2024? Apa ketahuan Gini. kalau tahun lalu banyak yang rekayasa? Sebenarnya nggak rekayasa juga sih Mbak. Jadi modelnya adalah dengan konsep pariwisata tematiknya sebenarnya memang pariwisata hijau. Satu, kedua adalah pengolahan sampah. Itu tematiknya. Tetapi kita tidak boleh hanya terfokus pada satu kategori. ADWI ini kan ada 5 kategori. Ya. Ada kategori daya tarik wisata, ada kategori amenitas, ada kategori digital, ada kategori kelembagaan SDM, ada kategori resiliensi. Nah, kalau boleh saya breakdown ya, pengalaman saya untuk mendampingi kampung wisata di Kota Jogja, kita tidak hanya mempersiapkan teman-teman kampung wisata atau desa wisata untuk satu kategori. Jadi modelnya gini Bu, ini bocoran. Iya. Saya bocorkan nih. Jadi kategori ada 5. Kategori lomba, ya kan? Ada lagi yang namanya kategori desa, klarifikasi desa. Desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju, desa wisata mandiri. Nah, otomatis ada 9 kategori yang dilombakan. Satu kategori itu 5 desa, berarti sudah ada 45 desa wisata. Jadi kalau tadi dibilang Mbak Tria bilang, nah terus gimana Mas kalau desa ini tidak punya UPS, desa ini tidak punya ini? Nggak masalah Mbak, masih ada kategori yang lainnya. Contoh nih, apa yang saya terapkan di Kota Jogja, kami menyiapkan ada sekitar 9 kampung wisata yang kami siapkan untuk maju ADWI 2024. Yang pertama, kami siapkan untuk kategori daya tarik wisata atau potensinya. Potensinya seperti apa? Kami masih ada beberapa potensi yang mungkin lebih ke ini ya, paket-paket wisata yang kami create, yang baru, experience baru, misalkan gala dinner di dalam keraton. Nah itu kan luar biasa tuh, itu potensi juga. Terus yang kedua, amenitas. Amenitas itu kita siapkan homestay mana yang proper untuk kita siapkan maju ke ADWI, mewakili dari Kota Jogja. Yang ketiga, digital. Kampung wisata mana yang sudah terintegrasi paketnya, terintegrasi tinggalannya. Misalkan mereka sudah kerjasama dengan travel agent, mereka sudah kerjasama dengan OTA, online travel agent, mereka sudah kerjasama dengan industri pariwisata. Nah, itu yang kita siapkan untuk kategori digital. Terus ada yang kategori keempat, ada kelembagaan dan SDM. Dari desa wisata itu mana yang kelembaganya yang paling bagus. Misalkan SK ini kemarin tadi malam kalau nggak salah saya dapat bocoran
SK yang diinput di Desa itu adalah SK yang kedudukannya paling tinggi. Misal, penetapan desa wisata tingkat gubernur, di bawahnya ada penetapan tingkat wisata desa wisata tingkat wali kota, di bawahnya lagi ada SK kampung wisata atau desa wisata tingkat kelurahan. Nah, seperti itu. Jadi itu diinput semuanya untuk melengkapi kategori kelembagaan gitu. Nah, terus untuk kategori yang kelima yang baru itu ya, tidak harus semua desa ngarah ke situ, tapi desa mana yang sudah punya, yang itu yang kita optimalkan. Gambarannya seperti itu sih Mbak. Jadi kalau di kota, kebetulan di DIY ini ada 3 kabupaten yang memang kita para pendampingnya ini saling kenal. Jadi tektokan, ini gimana gitu. Semoga menjawab ya. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan terfokus sama satu kategori saja. Ada 5 kategori, silahkan dikejar yang mana spesifiknya dan mendukung kondisi kita yang ada di desa kita. Bagaimana Midi kalau 5-5-nya tidak ada? Waduh. Itu rasanya saya gatel pengen ke Sulawesi ini. Oke, baik, masih ada? SK Provinsi Desa Wisata ini tadi harus ini ya. Tapi masalahnya ini ADWI pendaftarannya terakhir tanggal 31 Maret. Yang ada aja yang paling tinggi, misalkan yang provinsi nggak ada pakai yang kabupaten itu bisa. Iya. Ini tinggal menghitung hari ini. Misalkan ada yang bawahnya ternyata di tingkat desa ada, dilampirin aja sebanyak-banyaknya SK-nya gitu. Iya. Oke, ada lagi dari Mampie. Ada yang mau ditanyakan ya? Oke. Mic-nya ini. Saya ambil mic-nya di sana ya. Ini Rumah Penyu. Mampie ya. Baik, langsung saja. Nama saya Yusri, pengelola Rumah Penyu Mampie. Yang mau saya tanyakan sederhana sih, apakah pendaftaran desa wisata itu harus nama desa atau bisa nama yang lain? Misalnya desa saya Desa Galeso, tapi di Jadesta itu desa wisata Mampie seumpama, tapi dia dalam desa itu. Terima kasih. Ya, untuk akun di Jadestanya, apakah nama dari daya tariknya atau nama desanya? Karena sudah kejadian di Sulbar, ini nama daya tariknya, bukan nama desanya. Saya sampai bingung hari itu, saya pikir itu desa Mampie. Oke. Siap. Jadi banyak ditemukan kemarin, kami juga sering ketemu sama tim Kemenparekraf juga, dan kebetulan nanti ini bocoran dikit Mbak, jurinya juga ada di circle saya juga sebenarnya. Teman-teman saya juga. Jadi memang di 2022-2023 itu banyak destinasi yang mendaftarkan diri di Jadesta sebelum adanya verifikasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten atau Kota. Nah, kalau boleh saya bilang, untuk pengisian itu diusahakan di depan itu kan ada nama desa ya Pak ya, nama desa dan nama populer. Nah, dari nama desa dan nama populer itu sebenarnya bisa digabung, misalkan Rumah Penyu desa mana, kan gitu kan bisa sebenarnya gitu. Jadi ada 2 alternatif, nama desanya dan nama populernya. Jadi boleh dibuka lagi untuk profil desa wisatanya, itu pasti ada yang namanya nama desanya apa dan nama terkenalnya apa. Dan karena yang tahun kemarin juga sama Pak, saya main ke Padang pada saat itu, ya ini destinasi kok bisa masuk ADWI dan sebagainya, ternyata cuma destinasi bukan sebuah desa wisata gitu. Makanya tahun ini nggak mau kecolongan di Kemenparekraf. Iya. Jadi harus tetap ngikut nama desanya. Jadi diganti Rumah Penyu Mampie Galesong. Galesong kenapa jadi ke Makassar? Padahal kemarin saya habis balik dari Makassar juga Mbak. Iya. Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi?
Dari Bulo mungkin, Bulo tahun lalu masuk kan? 300 besar Bulo tahun lalu 2023. Gimana persiapan 2024? Ini ada indikator baru bro, sanggup Ji? Sanggup kira-kira ini? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oh ada, oke baik. Ini kan sudah 2 tahun jadi juara bertahan ya? Bertahan di 300. Iya bertahan di 300. Bagaimana triknya ini Pak Eet? Harus naik lah ini. Ya silakan bertanya dulu bro dari Bulo. Di bawah, tekan di bawah. Cek Ya. Ya. Baik, langsung saja. Saya dari Polman Desa Bulo, khususnya Desa Bulo. Kebetulan yang kami kembangkan di atas itu ada 2 wisata agro dengan wisata alam. Ya, jadi di mana agronya itu kami kembangkan dari segi buah-buahan dan kemudian alam yaitu awan seperti itu. Jadi pertanyaan kami di sini, kami sudah lolos, kami sudah ikut perlombaan ADWI ini sudah 3 kali. Pertama itu tahun 2021 mentok di 500 besar. Ya. Kemudian yang 2022 itu mentok di 300 dan 2023 ini 300 lagi. Iya. Jadi pertanyaan saya di sini, dari kelima penilaian ini, apakah misalnya dari kelima ini kriteria harus terpenuhi semua dan lengkap untuk kemudian bisa masuk ke babak selanjutnya seperti itu? Oke. Iya. Iya. Dari 5 indikator itu Pak Eet harus terpenuhi semua atau cukup 1? Kalau boleh dibilang apakah kelima-limanya harus diisi, jawabannya harus diisi. Ya kan, harus diisi. Cuman apakah kelima-limanya kita fokuskan? Kan tidak, gitu. Jadi misal tadi wisata agro itu kan daya tarik nih, ada daya tarik, ada wisata alam juga itu di daya tarik. Nah pertanyaannya, digitalnya kuat apa tidak? Kalau digitalnya nggak kuat mas, lembaganya seperti apa? Pengolahan sampah ada apa enggak? Terus homestay-nya gimana, kuat enggak? Kalau misalkan keempat ini tidak kuat, ya difokusin ke daya tarik wisata. Gitu. Nah, ini yang sedikit teman-teman yang tidak tahu itu sebenarnya gini. Karena yang dinilai untuk di tahun ini dari 2023 dan 2024 itu tidak hanya berdasarkan assessment atau kalau tahun kemarin itu masih evaluasi mandiri yang kita input. Tapi sekarang berdasarkan juga profil kita yang ada di Jadista. Jadi banyak teman-teman yang pertama foto-foto itu tidak menerangkan itu kegiatan apa. Itu yang pertama. Yang kedua, foto itu tidak ada narasinya. Gitu. Jadi dilihat dulu nih dari tampilan profilnya. Ya ibarat kata kita kalau lagi naksir cewek kan, melihat dulu tuh, oh mbaknya cakep nih, dalamnya ada apanya. Nah kan seperti itu contohnya. Gitu. Jadi kalau boleh dibilang 500, 300, berarti kan sudah tahu nih, oh udah masuk 500, sudah masuk 300 ya. Kemungkinan tahun ini 50 lah bisa. Amin. Nanti bisa ini Pak. Jadi bisa buka punyanya. Monggo boleh buka punyanya Rajonangun, boleh buka punyanya Perbayan. Itu bisa ditiru di situ. Jadi kalau Bapak-bapak nanti melihat yang punyanya profilnya Rajonangun dan profilnya Perbayan itu hampir mirip. Karena yang garap satu orang. Siap Pak. Ada lagi monggo. Silakan. Cukup. Iya. Ini yang paling bahaya ini pengolahan sampah ya. Jangankan di desa, di kota saja berantakan sampahnya. Bertebaran di mana-mana. Oh iya, pertanyaannya tadi itu katanya soal apa?
retribusi di destinasi di daya Oh. tarik wisata. Siap. Iya. Oh, yang tadi ya, PAD tadi ya. Iya. Jadi kayak dari Mas Erik tadi ya. Jadi gini Mas, kalau di tempat kami itu mungkin kita ngambil contoh aja, ada satu destinasi itu namanya kalau boleh dibilang itu ada di Dewi Sambi, Desa Wisata Sambi Legi, itu destinasinya adalah tebing bersih. Tebing bersih itu dulunya adalah bekas tambang batu dan dikelola untuk dijadikan wisata. Nah, pertanyaannya tentang pungutannya, retribusinya dan sebagainya. Otomatis kalau yang dasarnya kuat, yang legal hukum, itu adalah BUMDes, Iya. Badan Usaha Milik Desa, itu legal kuat sekali. Cuman kalau di Rejonangun kita tidak pakai BUMDes karena kita tidak punya BUMDes, kita akhirnya bikin koperasi Pok Darwis Rejonangun untuk legal hukum. Nah, terus pertanyaannya apakah itu nanti pengelolanya destinasi atau bagian dari desa? Karena setahu saya Pok Darwis adalah lembaga non-profit di tingkat kelurahan. Satu Pok Darwis bisa mengelola lebih dari satu destinasi tempat wisata. Nah, seperti halnya yang tadi tak paparkan di kampung wisata, kita cuma punya 5 klaster, tapi kita punya destinasi yang lain. Nah, nanti yang ngelola siapa? Kalau di tempat kami memang ada yang namanya pengelola desa wisata. Nah, itu nanti langsung retribusinya ke situ. Kebetulan di Kota Jogja untuk desa wisata belum ada PAD dan sebagainya, jadi masih masuknya ke koperasi gitu. Tapi kalau untuk yang tadi perdanya kabupaten tidak ada, ya bisa pengelolaan lewat BUMDes untuk masalah legal hukum. Karena yang di tebing bersih itu sampai 4 kali ke meja hijau karena dilaporkan pungutan liar. Seperti itu. Hati-hati jangan sampai masuk dalam kategori pungutan liar. Jadi tetap harus ada dasar hukumnya sebagai legalitas untuk pemungutan retribusi itu tadi ya. Seperti di Tondok Bakaru ya, Bapak yang dari Mamasa ya, Tondok Bakaru, masing-masing itu milik pribadi. Tapi masing-masing spot milik pribadi. Tapi ketika kita masuk ke pintu gerbang, di situ ada BUMDes yang menarik retribusi 10.000 per orang, ya. Nah itu sah, karena diperkuat sama peraturan desa. Nah, itu mungkin bisa jadi solusi ya, Mbak. Iya. Jadi misalkan kalau di tempat kami memang tidak ada BUMDes koperasi. Nah, koperasi ini tugasnya adalah ber-MOU atau kerjasama sharing profit dengan UMKM. Jadi ketika ada tamu yang masuk ke UMKM, ketika ada transaksi di situ, berarti pihak dari Pok Darwis itu tidak mengeluarkan biaya, tapi malah dapat fee. Tapi ketika kita bawa ke sana tidak ada transaksi, kami yang memberikan donasi untuk UMKM. Itu juga sudah tertulis di MOU. Nah, bisa digodkan dengan peraturan dari desanya, seperti itu. Oke. Bagaimana bro? Desa wisata apa bro lagi namanya? Babana Mamuju Tengah. Jadi terima kasih karena tadi pertanyaan saya ini hampir tenggelam dan alhamdulillah masih diingat. Jadi tadi dikatakan Bapak bahwa secara hukum bisa BUMDes yang pungut biayanya ketika kita membuat wisata. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak di sini, di Kabupaten Mamuju Tengah itu belum ada perdanya. Bagaimana mungkin BUMDes bisa memungut di desa, sedangkan perda belum ada. Ini yang kami tanyakan Bu. Jadi mungkin bisa dijawab atau sedikit bisa mungkin diberikan pemahaman terkait ini sehingga kami ini dari Pok Darwis tidak kalang kabut di lapangan ketika ingin membuat wisata atau dan sebagainya. Terima kasih. Saya pikir jelas tadi aturannya ya. Jelas tadi aturannya sebenarnya bahwa tidak bisa memungut kalau tidak ada dasar hukumnya. Jadi kalau ada yang pungut tidak ada dasar hukumnya, itu adalah pungutan liar.
Jadi sebenarnya itu udah diatur di Kemendes juga. Jadi kayak kemarin kita dari Deputi 6 itu ada dana hibah dan sebagainya. Itu pembayaran dari Kemenparekraf itu lewat BUMDes. Dan sedangkan kami tidak punya BUMDes, kami pakai koperasi tidak bisa. Akhirnya kami pakai rekening dari aparat desa. Nah, gitu. Jadi BUMDes itu sebenarnya legalnya sudah ada di Kemendes, sudah ada di Kementerian Hukum dan HAM itu sudah ada untuk BUMDes ya, asalkan sudah diajukan untuk legalnya. Nah, tadi tambahan ketika itu tidak ada perda dan sebagainya, teman-teman Poldarwis bisa minta kepada kepala desanya untuk membuatkan pergub seperti itu. Jadi lebih dijelaskan lagi mungkin sharing profitnya berapa, terus penguatannya berapa, PAD-nya berapa, itu nanti bisa dirinci juga di situ buat antisipasi ketika ada orang-orang misalkan yang punya kepentingan lain biasanya mengatasnamakan penghutan liar seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya soal ADWI? Ya, di belakang. Pasangkayu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pertanyaan saya concern dulu tentang retribusi ya, seperti yang dibahasakan tadi teman matang ya, bahwasanya terkendala dengan perda. Kejadian sama yang pernah kita alami di objek wisata yaitu Desa Polewali ya, Pantai Kuakwa, dan notabene kami mendapatkan semacam pelanggaran hukum ya dalam konteks retribusi gitu ya, adanya pungli. Dalam perjalanannya kami kemudian mendorong lahirnya perda gitu ya, supaya itu merupakan langkah antipatif gitu ya dalam bagaimana kemudian objek wisata itu betul-betul produktif gitu ya, artinya bisa masuk PAD. Berangkat dari situ kami yang mungkin yang perlu saya tanyakan adalah mungkin tentang proses pengelolaannya gitu ya. Dan notabene apakah yang dilibatkan nanti dalam proses pengelolaannya itu teman-teman Poldarwis kah atau teman-teman dari BUMDes sendiri gitu, untuk pengelolaan retribusi gitu ya, dimana kemudian ini kemudian menjadi produktif gitu ya karena sudah lahirnya perda gitu tentang retribusi. Mungkin itu pertanyaan saya. Ya. Baik Pak Langsung. Gini. Jadi BUMDes Poldarwis, apakah anggota BUMDes tidak boleh menjadi anggota Poldarwis? Apakah anggota Poldarwis tidak boleh menjadi anggota BUMDes? Kan tidak ada yang mengatur itu. Jadi harapannya mah sebenarnya intinya gini, lebih bagusnya ketika dua baju dengan dua badan yang berbeda, dengan catatan ketua tidak bisa menjadi ketua. Itu yang kami terapkan di Rejonangon. Karena apa? Biar satu pintu gitu. Jadi dengan adanya dua badan tapi orang-orangnya sama seperti itu. Tapi kalau dua badan dengan orang-orang yang badannya beda-beda, itu pasti nanti bakal ada konflik di dalamnya. Nah, mungkin saya nangkepnya BUMDesnya itu beda dengan Poldarwis. Seperti itu, Mas. Mungkin ada penguatan pertanyaan saya tadi bahwasanya tentang pengelola wisata. Ya, notabene apakah yang masuk di situ adalah teman-teman dari Poldarwis ataukah teman-teman dari BUMDes gitu. Ini kan perdanya kan sudah lahir nih. Tentu di sini butuh pengelola gitu ya, pengelola wisata di objek wisata. Nah, ini yang menjadi tarik menarik gitu ya antara teman-teman Poldarwis atau teman-teman BUMDes gitu. BUMDes. Ya. Nah, berarti itu kan secara tidak langsung itu dua badan yang berbeda kan, Mas? Orang-orangnya berbeda kan, beda kelompok gitu kan maksudnya. Orang BUMDes dan orang Poldarwis ini berbeda gitu kan. Nah,
Nah gitu, jadi kalau di tempat kami, kalau di ini saya belum bedah yang apa namanya pergubnya Sulawesi ya. Kalau di pergubnya di IE, Podarus adalah lembaga non profit. Terus di bawah Podarus itu ada destinasi dan kampung wisata. Dikelola dari kampung wisata atau desa wisata dikelola oleh pengelola desa wisata. Podarus adalah lembaga non profit seperti itu. Jadi gimana untuk biar sinkron, pengurus Podarus juga menjadi pengurus kampung wisata. Tapi dengan catatan yang tadi, ketua tidak boleh menjadi ketua. Jadi misalkan ketua Podarus itu menjadi sekretaris kampung wisata. Contohnya saya di Podarus itu sekretaris Podarus, tapi di kampung wisata saya menjadi koordinator marketing. Nah seperti itu, biar satu pintu, biar tidak ada tarik menarik. Di koperasinya pun juga sama, orang-orangnya juga itu juga gitu. Iya. Jadi kalau buat mengakali dua badan itu, kenapa tidak dilebur jadi satu dalam artian dari BUMDes kita libatkan, dari Podarus kita libatkan. Kalau misalkan masih ada ini ya kita kalau di kami memang udah floor-flooran masih di depan. Ada MOI dan sebagainya, sharing titiknya sekian, itu ada hitam di atas putih. Jadi datanya sudah kuat gitu. Iya. Dan memang tidak bisa dilebur karena masing-masing memiliki fungsi. Ya. Karena dua organisasi ini berbeda. Satu non profit, sedangkan satu ya seperti apa kalau BUMDes? Ya profit. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Begini mungkin tambahan, apakah kemudian kita bentuk saja Podarwis desanya gitu ya supaya spesifik menangani itu? Karena kalau kemudian apa ya dua-duanya berdiri akan terjadi yang menarik nanti gitu ya. Ini kan kemudian bagaimana kemudian fungsi Podarwis ini betul-betul concern gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bentuk Podarwis desa yang spesifik menangani tentang pengelola wisata, apakah bisa ya Mas ya? Mungkin Podarwis itu melekat di destinasi kalau Podarwis yang tidak dijelaskan. bisa. Kalau Podarwis tidak bisa mengatasnamakan Podarwis untuk mengelola desa wisata tidak bisa karena Podarwis adalah lembaga non profit. Podarwis sebenarnya hubungannya dengan kementerian adalah pelatihan dan proposal dan sebagainya. Nanti untuk pengelola desa wisata, ya itu adalah pengelola desa wisatanya seperti itu. Jadi Nah, bisa mungkin membentuk Podarwis untuk tingkatan desa. bukan membentuk Podarwis, tapi membentuk pengelola desa wisata. Pengelolanya. Melepaskan baju Podarwis, melepaskan baju BUMDes, kita masuk ke pengelola desa wisata. Seperti itu. Iya, bagaimana Pak? Ya, Jadi tidak mengatakan Podarwis sebagai pengelola desa wisata, tapi ada unit baru, tapi bukan Podarwis, unit usaha desa wisata itu malah bisa. Karena itu yang saya terapkan, koordinator marketing ini saya punya tim 16 orang yang mayoritas paling tua saya, berarti kan di bawah saya anak-anak muda, itu di luar dari Podarwis dan di luar dari kampung wisata. Karena kami orientasinya sudah profit, gitu. Kalau Podarwis kan nggak bisa profit, makanya kita bikin unit usaha untuk jualan dan sebagainya, UMKM, kita bikin packaging, kita luasin, ya gitu. Yang memang orientasinya lebih ke profit. Iya. Bagaimana Pak? Ya, saya bisa tangkap poinnya. Artinya kita bentuk lembaga baru khusus menangani tentang pengelola desa wisatanya gitu Mas ya? Ya. BUMDes ini nanti kan hasilnya lebih ke CSR kalau saya bilang ya. BUMDes ini kan kayak jatuhnya kayak ini ada dana dari BUMDes ini kita pinjamkan untuk mengelola desa wisata gitu kan. Sedangkan Podarwis ini lebih ke SDM-nya atau sadar wisatanya, terus ke pelatihan kapasitas SDM-nya seperti apa. Nah, berarti butuh pengelola desa wisata gitu, yang orientasinya lebih ke arah profit. Begitu ya Pak ya. Semoga bisa menjawab. Ya, makasih Mas Hedi. Iya. Sebelum kita ini sudah jam berapa? Lagi 15 menit jam 6. Tentang ADWI. Oh, tentang pengelolaan. Oke. Ya, mic-nya dulu. Bapak. Terima kasih Pak. Pak Edi, ada lagi satu Pak, kami dari Kabupaten Mamasa.
Mau tanya secara ini di desanya, desa wisatanya Pak Edi, pernahkah menerima bantuan dari Pemda, kabupaten atau provinsi? Dan kalau pernah, apakah sharing PAD-nya ke Pemda? Demikian Pak. Siapa? Dari 2010 sampai dengan 2023 kami sama sekali tidak pernah mendapatkan dana, entah itu dari desa, dari provinsi, dari wali kota, gubernur. Kami mandiri. Jadi pengelolaan kami kenapa bisa ibarat kata sesolid itu ya, kami berangkatnya, prinsip kami adalah kami berangkat dari masyarakat. Apa yang kita jual itu ada potensi masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Gitu Pak. Jadi bantuan kami hanya ada dari programnya kementerian ketika kami juara ADWI, itu baru 2021 kita juara, 2023 baru kita dapat dana bantuan hibah sekitar 120 juta. Itu juga untuk UMKM. Jadi bukan cash flow murni tapi berupa barang. Jadi kita dapat uang 120, kita belanjakan berupa barang. Terus untuk di tahun ini juga kami baru mengajukan program dari kementerian juga senilai 500 juta. Itu juga lewatnya Pak Darwis gitu Pak. Jadi memang kalau boleh dibilang tadi permasalahan anggaran, sama semua desa wisata itu masalahnya kalau nggak anggaran SDM. Iya, ini persoalannya dua ya. Kalau tidak di anggaran di SDM. Tapi ada juga desa wisata yang tetap bisa berkembang walaupun tidak dibantu oleh pemerintah, iya kan? Itu, iya. Iya, cukup ya saya pikir ya, Bapak Ibu. Terakhir, ada yang mau tanya soal ADWI? Ya? Oke, cukup ya. Oke, baik Pak Eet, sebagai closing statement dan penyemangat buat kami di Sulawesi Barat nih, apa kira-kira quotes-quotesnya? Aduh, quotes apa ya? Jadi gini, kalau kami punya pikiran dari awal sampai sekarang itu prinsipnya apa yang dikatakan Mas Menteri ketika Mas Menteri datang ke Rajonangun itu selalu kami pakai. Jadi Mas Menteri pernah berpesan kepada kami, desa wisata Rajonangun, desa yang tidak punya alam, tapi lebih ke pemberdayaan masyarakatnya. Beliau berpesan, kalau kalian untuk menjadi desa wisata itu hanya ada 4. Yang pertama, kerja keras. Semua hal dimulai dari kerja keras. Yang kedua, kerja cerdas. Jadi sebisa mungkin kalian cerdas mikir otak, apa yang bakal kalian keluarkan, apa yang kalian jual, inovasi-inovasi apa yang akan kalian bikin gitu. Jadi yang ketiga ada yang namanya kerja tuntas. Apa yang sudah kalian mulai dengan kerja keras dan kerja cerdas, tolong dituntaskan. Yang keempat ini yang paling penting, kerja ikhlas. Apapun kita kerja secara ikhlas. Jadi tidak pikirannya jangan ke materi dulu. Sudah yang penting kita kerja sebisa kita untuk desa, tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat dan hasilnya buat masyarakat. Itu saya yakin Tuhan pasti bakal berikan yang lebih dari itu. Mungkin itu statement dari saya. Baik, terima kasih. Kerja keras, tuntas, dan ikhlas. Wow. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Oke, baik. Terima kasih Pak Eet atas waktunya, kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Eet. Pastinya informasinya sangat berarti sekali tadi untuk kami, seperti apa pengelolaan desa wisata dan juga ADWI 2024. Tadi sudah ada trik-trik yang sudah dibocorkan oleh Pak Eet. Terima kasih sekali lagi. Sampai semoga kapan-kapan kita bisa langsung bersua ya Pak Eet ya. Tidak hanya melalui virtual seperti ini, atau kapan-kapan lah yang dari Mamasa mungkin dari Bulo main ke desanya yang Pak Eet yang didampingi saat ini di Yogyakarta. Saya tunggu kedatangannya di Kampung Wisata Rajonangun, Kampung Wisata berbasis pasar dan edukasi. Masya Atau Allah. mungkin boleh saya diundang ke Sulawesi untuk bisa bantu-bantu teman-teman desa wisata di Sulawesi. Ya, kapan-kapan main ke Sulawesi Barat. Ya. Oh, kontak personnya nanti di-share. Oke, tadi sempat ada di slide-nya juga. Nah ya, nanti. Izin ya, nanti kami share nomor telepon dan emailnya ya Pak Eet. Terima kasih sekali lagi Pak Eet. Semoga ini membawa berkah untuk kita semua
Dan semoga Sulawesi Barat nanti ada yang bisa lolos ke 50 ya, mengikuti seniornya Tondok Bakaru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit, Ya, teman-teman semua. terima kasih Pak Ed. Kita break untuk buka puasa, ya. Masih ada waktu belum toh? Buka puasa itu jam 16.20 kan? Hah? 18.20 kan? 18.17 hari ini ya? Oh iya, oke. Kita masuk nih dulu registrasi, Di. Ayo ya, Atri, ayo. Masih ada waktu. Kan setelah dari sini kita langsung pergi ke tempat makan, toh? Ambil laptop tak? Cepat Ki. Penting. Ini yang paling penting ini, supaya bisa Ki langsung masuk. Terus kalau masuk tidak boleh setengah-setengah, tidak bagus. Toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Atria Dewi Sartika. Saya ASN Biro Pemerintahan dan Kesra yang sejak tahun lalu turun ke lapangan melakukan penelitian tentang desa wisata Sulawesi Barat. Tahun lalu kami melakukan pilot project dengan menguji coba sistem pendampingan di Majene. Alhamdulillah hasilnya ada 2 desa yang lolos ke 300 besar. Dan pola ini yang akan kami coba terapkan ke Bapak Ibu semua yang sedang hadir hari ini. Karena kalau sendirian Ki di rumah, tak apalagi dengan Marta, akan jatuh semangat tak? Karena banyak kelengkapan dokumen yang harus kita masukkan. Tapi karena sebentar ini bakalan sama-sama Ki isi, kalau bingung Ki ada tempat tak bertanya. Kalau bingung Ki pilih foto ada tempat tak bertanya. Karena kalau sendirian Ki pasti bingung sendiri Ki. Jadi jangan bikin merasa ini ribet, mumpung kita bisa didampingi bersama untuk betul-betul hari ini terisi akun tak. Kalau bingung Ki bikin narasi, dibantu Ki karangkan narasi. Karena saya tahu yang paling susah itu bikin kalimatnya. Sedangkan memang tahun lalu itu saja sudah mulai penguatan penilaian narasi. Dan tahun ini semakin dipertegas bahwa akan dinilai gambar dan narasinya. Plus bonus resiliency. Jadi bonus penilaian tentang lingkungan. Jadi kalau bisa kita buka mi laptop tak. Yang saya utamakan hari ini juga adalah yang belum punya akun sama sekali di Jadesta. Mumpung ada admin Jadesta provinsi tadi, Ibu. Jadi karena sistem pembuatan akun di Jadesta ini berlapis dulu Bu, Bapak. Begitu bikin Ki akun, kita aktifkan lewat email tak, tetap menunggu pengaktifan dari admin, baik admin provinsi maupun admin kabupaten. Jadi kalau buka Ki sekarang, selesai Ki bikin bisa langsung dikabari admin tak, Bu, tabe bisa di approve akunku. Kalau kemarin kita menunggu. Jadi minta tolong sekali, kita buka laptop tak hari ini, buka Ki, kalau bingung Ki cari websitenya, googling Ki Jadesta. Buka Jadesta Kemenparekraf, bisa saya kasih connect laptop. Yang lupa password silahkan minta reset password, asal tidak lupa Ki email. Kalau lupa Ki email terpaksa kayaknya di admin provinsi ini yang coba ambil inisiatif, karena saya belum pernah ketemu kasus yang lupa email. Yang parah itu Bu kalau berganti adminnya. Iya, dia harus lewat email makanya. Makanya coba tabe admin provinsi, iya Ibu. Nanti kita coba utak-atik apakah bisa admin provinsi yang minta diganti dari dalam emailnya. Sudah bisa kita buka. Sekarang kalau yang sudah buka,
Nah, iya. Siapa yang sudah, boleh saya bagi kelompok tak? Di sini yang sudah punya akun, di sini yang belum punya sama sekali. Supaya saya tahu saya mendampingi kemana ini. Karena kalau mendampingi ke pelaminan saya sudah tidak bisa terima, Dik. Karena sudah pernah naik pelaminan saya. Jadi ke situ sebelah Tabe. Yang sudah ada akunnya, sudah bisa buka akunnya, silahkan ke sebelah sini. Yang belum bikin sama sekali kita pindah ke bagian sini. Supaya kita fokus di Nah, Tabe, jadi saya jelaskan dulu yang belum punya akun sama sekali, Dik. Kalau baru Ki buka dari Google, ini saya kasih keluar, Dik. Bisa Ki langsung coba ketik Jadesta. Kalau kepanjangan dihafal, ketik Ki saja Jadesta. Nanti Google yang bukakan Ki akunnya, linknya. Ini Jadesta toh? Kalau di Google dia muncul begini. Kita klik ini Jadesta Anugerah Desa Wisata 2024. Sudah? Nah ini klik Ki dulu yang ini Tabe. Masuk ADWI 2024. Atau bisa sebenarnya masuk Jadesta sini langsung bikin akun. Nah ini. Pilih Ki masuk Jadesta supaya bisa langsung bikin akun. Ini yang akan tampil. Makanya surat undangan tak kemarin dikasih tahu ada memang ini email sama password. Nah ini klik ini mendaftar baru. Jadi yang belum punya, nah, klik ini mendaftar baru, pilih Ki pengelola desa wisata. Karena kalau kabupaten kayaknya ada semua akunnya di Bu. Jadi iya pilih Ki mendaftar baru. Ada itu merah tadi di atas itu. Pilih Ki pengelola desa wisata. Terus pilih wilayah. Terlalu cepat ya? Nah, ini saja ya, jadesta.kemenparekraf.go.id/login. Untuk yang sudah punya akun, dia kan kasih masuk ini ya, di sini ya. Untuk yang belum punya akun, ini Tabe. Mendaftar baru, ini ada merah ini. Yang di atas sini. Klik. Iya, masuk Ki di ADW 2024 atau kalau tidak. Oh, ini lewat HP Ki di. Iya, beda tampilannya. Tabe. Kalau masuk Ki di situ harus Ki masuk ke provinsi tak. Oh, ini saya bisa. Mau ya? Berarti harus Ki cari provinsi tak dulu. Sulawesi Barat di bawah-bawah ya Pak. Iya. Di atasnya Papua kalau tidak salah.